Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Estezianita dari jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dari kelas 2B D4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 3 pada mata kuliah Manajemen Akuntansi. Pertama yaitu definisi dan konsep harga transfer. Apakah teman-teman tahu apa itu harga transfer? Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Jadi, harga yang ditetapkan terhadap suatu barang tersebut memengaruhi beban operasi kedua divisi. Karena kedua divisi dievaluasi menurut profitabilitasnya. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi pertama yaitu penetapan harga transfer. Dalam penetapan harga transfer, bagaimana cara menilai barang-barang yang ditransfer? Ketika divisi-divisi diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban, divisi tersebut dievaluasi berdasarkan laba operasi, pengembalian atas investasi, dan laba residu dari EVA. Jadi, nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Baiklah, silakan perhatikan tabel. Kita akan membahas tentang dampak harga transfer terhadap divisi-divisi pada suatu perusahaan. Di sini kita akan mengambil contoh, yaitu dampak pada divisi-divisi pada perusahaan ABC INC. Divisi A memproduksi suatu komponen dan menjualnya pada divisi lain di perusahaan yang sama, yakni divisi C. Harga transfer sebesar $30 merupakan pendapatan bagi divisi A. Divisi A tentu mengharapkan harga yang setinggi mungkin. Sebaliknya, harga transfer $30 tersebut merupakan biaya bagi divisi C, seperti layaknya biaya bahan baku lainnya. Divisi C tentu mengharapkan harga transfer serendah mungkin. Dampak lainnya yaitu pada divisi A dapat meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI, sedangkan pada divisi C yaitu menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Baiklah, masuk pada materi kedua yaitu dampak penetapan harga transfer terhadap divisi-divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika suatu divisi pada suatu perusahaan menjual barang kepada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan mendapatkan pengaruhnya. Harga yang ditetapkan terhadap barang yang ditransfer memengaruhi biaya pada divisi pembelian dan pendapatan bagi divisi penjualan. Artinya, mempengaruhi laba kedua divisi. Sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer karena berpengaruh pada ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi tersebut. Baiklah, kita masuk pada materi ketiga yaitu kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dengan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang dalam mencapai tujuan dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diperoleh atau diterima oleh divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayarkan oleh divisi pembeli. Berikut harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama yaitu harga transfer minimum. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan dibuat
yang akan membuat keadaan. Berikut harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama yaitu harga transfer minimum. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual kepada pihak divisi internal daripada pihak luar. Yang kedua yaitu harga transfer maksimum. Harga transfer maksimum adalah harga yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika barang dibeli kepada pihak internal daripada pihak eksternal. Selanjutnya kita masuk kepada metode penetapan harga transfer, yaitu harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik dalam penetapan harga transfer. Divisi penjual mampu menetapkan produknya dengan harga pasar. Transfer internal dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar akan mengakibatkan kerugian terhadap divisi penjual. Begitupun divisi pembeli. Divisi pembeli yang sudah biasa membeli produk atau barang dengan harga pasar tentunya merasa keberatan jika ia membeli produk atau barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar dalam transfer internal. Selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Sebagai contohnya, coba dilihat tabel. Perusahaan matras menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras dari tempat tidur lipat tersebut, dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh dari matras tersebut. Lihatlah pada tabel. Apabila biaya penuh dari matras adalah sebagai berikut. Bahan baku langsungnya yaitu $15, tenaga kerja langsung $5, overhead variabel $3, overhead tetap $5. Biaya penuh yaitu dijumlahkan dari semua biaya yaitu $28. Asumsi penetapan harga transfer sama dengan biaya plus 10%. Harga transfer sama dengan $28 ditambah 0,10 dikali $28. Hasilnya sama dengan $30,80. Selanjutnya itu metode harga transfer yang dinegosiasikan. Manajemen tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga transfer. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Dan menggunakan contoh divisi matras dan divisi furnitur. Anggaplah matras untuk tempat tidur lipat biasanya dijual seharga $50 dan biaya penuhnya adalah $28. Komisi penjualan sebesar $5 umumnya dibayarkan kepada tenaga penjual. Biaya tersebut tidak perlu dikeluarkan untuk transfer internal. Dalam hal ini terdapat rentan penawaran. Rentang ini mulai dari harga transfer minimum hingga maksimum. Pada contoh ini, harga transfer minimum adalah $45. $50 harga pasar dikurangi $5 komisi penjualan yang bisa dihindari pada penjualan internal. Harga transfer maksimum adalah $50. Harga pasar luar yang harus dibayar oleh divisi furnitur jika membeli matras secara eksternal. Lalu berapa harga transfer akrualnya? Tergantung keahlian negosiasi dari manajer divisi matras dan divisi furnitur, sehingga harga transfer yang berada di antara $45 dan $50 akan dimungkinkan.